Bukan tentang dia, tetapi ini tentang kemauan dan kemampuan. Di era 4.0 yang sebentar lagi akan memasuki era 5.0, di mana kita semua diperkenalkan dengan berbagai macam teknologi yang baru. Bahkan, kita tidak hanya diperkenalkan, melainkan kita diharuskan untuk mampu beradaptasi dengan itu semua. Kemauan, tekad, dan semangat dari dalam diri harus lebih besar sebagai titik awal untuk mengembangkan sebuah kemampuan. Kita bercerita sedikit yuk tentang kemauan dan skill. Setiap orang bisa memilih untuk mengasah skillnya atau memilih untuk tidak mengasah skillnya. Semuanya kembali kepada diri masing-masing dan kepada pilihan masing-masing. Ketika semangat dari dalam diri kita tidak ada ataupun tidak jelas adanya, seseorang akan melakukannya dengan setengah hati dalam mengembangkan skill atau kemampuannya tersebut. Padahal dengan kecanggihan zaman, kita dapat belajar ataupun melatih skill kita tanpa harus menyewa guru privat. Kita dapat belajar atau bahkan melihat tutorial dari sosial media seperti dari Instagram, TikTok, dan dari YouTube. Kapan sih terakhir kali kita jujur terhadap diri kita sendiri? Yang membuat seseorang menjadi luar biasa tidak semata-mata hanya karena skill dan keberuntungan mereka yang terus bertumbuh, tetapi ada alasan dibalik mengapa mereka mau menumbuhkan skill tersebut. Alasan yang dibangun itulah yang menjadi kemauan mereka untuk menjadi lebih baik. Saya sendiri menanyakan langsung kepada mereka tentang seberapa penting sih kita sebagai kaum milenial dan generasi Z untuk mengetahui skill-skill dan bakat-bakat yang kita miliki di diri kita masing-masing. Berikut tanggapan dari mereka atas pertanyaan tersebut. Menurut aku sangat penting untuk generasi Z mengetahui bahwasanya skill yang mereka miliki atau bakat yang mereka miliki, karena kita ini udah berada di era digital ya teman-teman, dimana semuanya itu berbasis digital. Sekarang kita mau beli apa-apa aja nggak perlu lagi ke toko. Biasanya kan kita kalau beli apa-apa tuh harus maunya lihatnya langsung gitu. Tapi sekarang enggak, dengan jari kita aja, dengan smartphone kita bisa belanja di mana aja dan kapan aja. Jadi menurut aku potensi kedepannya era digital ini akan lebih maju lagi. Jadi menurut aku generasi Z harusnya membaca peluang ini untuk meningkatkan skill dan bakat yang berbasis digital gitu. Menurut aku sangat penting sih untuk mengetahui skill-skill yang ada pada diri kita, apalagi di zaman sekarang. Kalau misalnya kita nggak tahu skill kita tuh di mana, ya kita tuh nggak tahu di bidang apa kita harus bekerja dan hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Setiap orang pasti punya bakat dan kemampuan yang unik, termasuk kaum zilenial. Mengetahui bakat dari awal itu penting. Nah, kenapa? Karena agar kita tahu di mana potensi diri kita dan bisa diarahkan menjadi lebih baik. Sangat penting karena untuk diterima di dunia pekerjaan kita harus memiliki bakat dan skill yang memenuhi. Kalau tidak memiliki bakat dan skill, maka kita sulit untuk diterima di suatu pekerjaan itu. Dari pandangan saya sendiri, bakat atau skill itu wajib kita ketahui dari dasar-dasar kita masih kecil. Nah, kalau dari bidang pendidikan sendiri, itu skill atau bakat itu sudah mulai dicari sebenarnya dari baik itu di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sekolah sendiri. Makanya dari lingkungan sekolah juga ada 3 penilaian, yaitu
tentang pengetahuan, afektif, dan psikomotorik. Di psikomotorik itulah yang akan nanti dilihat skill atau bakat-bakat yang ada pada anak. Jadi bagi kita, apalagi kita generasi milenial ini, jadi kita harus wajib tahu sebenarnya bakat kita kemana, skill kita kemana, agar nantinya kita tahu arah kita kemana, cita-cita kita kemana, apa yang kita miliki itu lebih dasar, dan kita lebih enak ketika kita mendapatkan suatu bidang yang sesuai dengan diri kita gitu. Kita telah mendengarkan opini dari mereka, generasi milenial dan generasi Z, akan kesadaran terhadap skill atau kemampuan. Kemampuan harus terus diasah atau harus terus diinovasikan. Di samping itu, kita harus memiliki tekad yang kuat dan memiliki sifat konsistensi terhadap diri kita untuk melakukan inovasi pada skill kita masing-masing. Kita boleh kok main game dan asik dengan dunia media sosial. Tetapi ingat, semuanya itu harus ada batasannya. Karena seorang gamers dan selebgram sekalipun yang menghasilkan uang dari gamenya atau media sosialnya itu juga nggak melulunya main game, dan selebgram juga nggak melulu upload story Instagram. Ketika menurut mereka itu hal yang bersifat pribadi dan rahasia, mereka tidak akan mempublikasikannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pendapat mereka atau satu kata motivasi dari mereka. Yuk siap-siap mendengarkan. Apa pendapat Anda, atau coba sebutkan satu kata ketika mendengar kalimat milenial membangun negeri. Pendapat aku sendiri mendengar milenial membangun negeri, aku sangat senang dan aku sangat bangga. Udah banyak beberapa kegiatan-kegiatan anak muda yang membangun negeri. Jadi menurut aku, kalau milenial itu wajib membangun negeri karena masa depan milik anak muda. Semangat! Apa ya? Nice. Itu generasi yang sigap. Karakter. Kenapa? Karena karakter itu sesuatu yang sangat penting, apalagi zaman milenial sekarang ya. Kita lihat generasi-generasi kita selalu banyak bukan selalu kita lihat, banyak yang udah kurang tentang nilai karakter pada diri dia. Bahkan di sekolah-sekolah, karena ini pengalamannya di sekolah, guru itu banyak mempermasalahkan tentang sebuah karakter anak bangsa gimana ke depannya. Karena sekarang anak dulu sama anak sekarang itu cukup berbeda. Kalau anak dulu mungkin karakternya itu lebih baik dari anak-anak sekarang. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Cara menghormati guru aja sudah berbeda, cara menyapa guru juga udah berbeda. Nah, yang sekarang kita lihat lagi, dan itu menjadi sebuah permasalahan untuk kita ke depannya. Apakah karakter-karakter anak bangsa sekarang sudah baik atau belum? Gitu. Terima kasih untuk semua yang telah berkoordinasi dalam pembuatan video ini. Wallahumma fiq aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.